Ya, pada hari ini saya akan mencoba membahas skripsi dari ya ini skripsi bab satu ya. Bab satu dari si Bernadetta. Nah, ini si Bernadetta ini kelas apa inilah MB manajemen bisnis ya, dia Bernadetta. Nah, kelas MB 8C. Nah, jadi sebelum makin jauh saya akan, ini masih bab satu ya, saya akan coba menunjukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh si Bernadetta. Yang pertama adalah mengenai ukuran kertas ya. Ukuran kertas itu nanti kalau kau udah siap, ukurannya adalah HPS 70 gram A4 ya, ukuran A4 dan tidak bolak-balik diketik ya. Jadi langsung ketik satu-satu halaman. Sampul plastik ya yang dijilid nanti transparan dia warnanya, warna bendera jurusan ya, warna bendera jurusan administrasi niaga. Nah, terus satu lagi ini laporan PKL tak usah lah ya. Nah, ini kita lihat tulisan tercetak pada sampul sama terdapat pula pada halaman judul. Nah, jadi pengetikan sekarang. Jenis huruf Time New Roman 12 ya, diketik pada seluruh naskah. Nah, kecuali ukuran font tabel dapat disesuaikan minimal 10 poin. Nah, jadi ada yang 12, ada yang 10, 10 untuk tabel. Nah, jarak di sini kita lihat jarak baris antara satu baris dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Ya, Bernadetta, kau tahu itu kan? Nah, marginnya atas 3, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, paragraf yang dipakai adalah paragraf gantung. Macam mana itu paragraf gantung? Nah, kamu nanti lihatlah yang dari internet ya, atau dari apalah buku-buku ya. Nah, apalagi di sini petunjuknya. Nah, ini ada sampulnya. Halaman sampul. Jadi di sini laporan tugas akhir. Berarti di sini kita gantilah dia menjadi skripsi. Nah, kita bikin Times New Roman ya, hurufnya itu Times New Roman 12 bold, kapital dan center. Baru judulnya. Judul skripsi itu Times New Roman 14 bold, kapital ya, spasi 1 center. Ya, paham itu ya Bernadetta. Kita lihat lagi. Nah, masuk ke logo Polmed. Logo Polmed ini hitam putih. Dibikin tak usah berwarna. Center ukuran 5 cm kali 5 cm. Nah, ya. Kau ikutin itu ya. Nah, diajukan oleh, ini ditulis dengan Time New Roman 12 bold center, baru nama dan NIM ditulis dengan Time New Roman 14 bold spasi 1 center. Nah, baru bikinlah program studi manajemen bisnis jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Medan, Medan 2021. Ini 2020, 2021. Ini hurufnya Time New Roman 14 bold, kapital, spasi 1 center. Nah, ya.
Bernadetta. Nah, kita lihat lagi apa lagi petunjuk. Nah, lampiran persetujuan pembimbing. Nah, di sini tidak ikut dijilid dalam laporan TA, hanya untuk keperluan sidang saja. Nah, ya kan, ini untuk keperluan sidang bahwa pembimbingmu udah setuju semua. Nah, terus lembar persetujuan. Nah, ini lembar persetujuan, ini baru dilampirkan. Nah, yang ini yang dilampirkan nanti ya. Nah, ini nanti kalian apakan? Nah, udah. Ya, udah. Sekarang kita lihat dulu ya. Bab 1 apa-apa saja rupanya yang dibahas di bab 1. Kita lihatlah. Nah, kita tengok dulu ini ya. Apa petunjuknya? Nah, pertama bab 1 terdiri dari 5 bab katanya. Iya betul. Nah, bab 1 itu kita lihat 1.1 adalah bab 1 isinya pendahuluan. 1.1 latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian yang dilakukan. Secara umum dicantumkan tentang masalah, fakta yang terjadi secara empiris, ya. Dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal yang seharusnya, dan selanjutnya disampaikan peranan dalam memecahkan hasil tersebut. Nah, kita lihatlah punya si Bernadetta ini. Bab 1-nya khususnya latar belakangnya. Nah, ini punya si Bernadetta ini. Ini sampulnya nanti saja ini. Ini tak perlu dulu dibahas semua ini. Nah, latar belakang si Bernadetta bab 1. Nah, ini kalau model ini barangkali bukan, tadi syaratnya itu penulisannya adalah paragraf inden. Nah, berarti masuk sedikit ke dalam. Nah, kalau kita lihat punyamu ini 1.1. Nah, harusnya ini semua bab yang ini rapat kemari. Ya. Bukan seperti ini. Jadi ini sumber daya manusia sampai sini. Ini nanti harus sampai kemari. Tetap ada apanya, ya. Nah, biar kita baca latar belakang. SDM kemampuan pegawai tercermin dari kinerja. Ikan sebagai kesuksesan capai kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh fasilitas kerja dan lingkungan kerja. Tidak memadai kerja terdapat ini perbaikin ini ya, terdapat pada di kantor
lingkungan kerja, berdasarkan penjabaran di atas, ada dampak ya. Jadi ini tiba-tiba masuk judulnya pengaruh fasilitas kerja dan lingkungan kerja. Jadi di sini si Bernadetta ini memasukkan, jadi kan kalau menurut petunjuk itu adalah sedikit apa namanya ya, bukti-bukti. Kok ini pula yang muncul. Nah, ini bukti-bukti ya, hanya fasilitas kerja yang ada di sini buktinya. Sementara kalau ku baca ini apanya ya, apa namanya ini, cerita di pendahuluan ini ya, pendahuluan. Nah, di sini yang ada kan ini ya, ini ada 3 variabel. Nah, ya. Satu, fasilitas. 2, lingkungan. Nah, ketiga ini adalah mengenai kinerja. Nah, jadi yang dikasihnya bukti adalah fasilitas. Nah, lingkungan ataupun kinerja tidak ada dikasihnya buktinya. Nah, kalau bisa kan begini ya Bernadetta. Ya, ini kita bikinlah dulu ya. Ini kan skripsimu ini kan kenapa kok ini pula saya edit. Ini ya. Kenapa? Kenapa topik ini kau pilih? Tentunya ada permasalahan. Permasalahan itu yang mana? Permasalahan itu adalah yang utama, yaitu variabel bebas, ya, independen, nah, ya, bebas atau independen. Nah, dalam hal ini yang dituju ya, atau kita katakanlah apa sebenarnya inti permasalahan. Permasalahan yang kita lihat itu adalah biasanya yang dituju, yang akan diselesaikan di sini adalah tentunya kinerja. Nah, baru kita lihat apa yang mempengaruhi kinerja itu. Nah, kan begitu pola pikirnya. Kinerja itu kalau menurut pengamatanmu dipengaruhi oleh fasilitas dan lingkungan. Nah, ya kan? Nah, tentunya yang akan kita jadikan sebagai bukti atau fakta dalam membuat pendahuluan adalah kinerja dulu. Apa masalah kinerja di sana? Terus kau turunkanlah. Kira-kira kinerja itu terganggu oleh fasilitas, terganggu oleh lingkungan. Baru cocok. Kalau yang kau buat ini, justru kau bahas dulu penyebabnya, baru akibatnya apa. Padahal bagusnya itu kita bahas apa ini akibat, penyebab, akibatnya jadi apa yang terganggu. Terganggu adalah kinerja. Jadi saranku si Bernadetta ini perbaiki dulu ini.
Yang jadi harus paling utama di sini ada bukti, bukti atau fakta, ya, fakta adanya kinerja yang terganggu. Ya, kinerja terganggu. Terganggu bisa pengertiannya kinerja itu satu, kinerja itu menurun. Berupa hasilnya yang kurang. Kedua, bisa juga apa namanya, kalau kinerjanya terganggu, orangnya sering tidak masuk, absennya banyak, atau lama-lama dikerjakannya menyiapkan pekerjaan. Ya, Bernadetta. Jadi itu kalau kita membuat sebuah pendahuluan, itu dia harus berbentuk seperti ini. Piramida terbalik. Artinya apa? Kita ceritakan dulu secara umum tentang apa itu yang mau kita teliti, atau bisa perusahaannya atau bisnisnya atau apa. Baru kita masukkan di sini, sesudah itu adalah apa yang masalah utama di situ. Yaitu kinerjanya. Umpamanya ini menurut pengamatanmu ya, makanya kau ambil judulnya kinerja kan? Baru sesudah kau ceritakan kinerja bersama apa namanya, fakta, harus ada faktanya. Umpamanya tingkat kehadiran, atau lamanya mengerjakan pekerjaan, atau tingginya apa namanya, performan, atau apa namanya ya, banyak yang tertunda-tunda pekerjaan. Ya. Itulah fakta. Kau buat dia bentuk tabel, umpamanya dalam seminggu atau sebulan, tingkat kehadiran atau tingkat terlambat masuk kantor, atau tingkat eh apa namanya, eh ada orang yang suka terlambat datang jam segini, atau lamanya memberikan pelayanan. Nah, udah ada fakta itu, baru kau ceritakanlah hubungannya dengan penyebabnya. Pertama, fasilitas tak mendukung. Umpamanya kau ceritakan kenapa fasilitas bla 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 bla. Baru kau ceritakan lagi lingkungan. Ya, barangkali di sini dulu ya Bernadetta, nanti kamu perbaiki lagi, kau kirim lagi bab 1-mu itu. Kalau bisa sekalian sama bab 2-nya, karena yang bawah-bawah ini udah mengikutnya itu semuanya ya. Barangkali itu saja dari saya. Kenapa harus hati-hati dalam melaksanakan pendahuluan? Karena tanpa pendahuluan yang bagus dan clear, tidak ada penelitian. Dianggap orang kita mengarang, ya. Oke lah, sampai di sini dululah pertemuan kita ini. Nanti kita lanjut ya. Kirimlah lagi perbaikan bab 1 ini bersama dengan bab 2-nya. Terima kasih.